Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bertemu dengan saya Muhammad Niam Setiawan, NIM 3119096. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Akhirat dan Tafsir di IAIN Pekalongan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan dakwah Nabi Muhammad, yaitu permulaannya di kota Mekah. Dalam pembahasan kali ini, saya menceritakan tentang Perang Badar dan kaitannya atau pengaruhnya terhadap Quraisy dan bangsa Arab. Sebelum kita berlanjut, kita mengingat lebih dahulu sejarah tentang Perang Badar. Perang Badar tersendiri merupakan perang yang terjadi antara kaum Muslim dan kaum Quraisy, di mana pasukan dari kaum Muslim terdiri dari 313 pasukan. Adapun pasukan kafir Quraisy terdiri dari 3.000 pasukan. Tentu ini bukanlah perbandingan yang sepadan antara kedua pasukan ini. Namun Allah berkehendak lain dalam peristiwa ini, yaitu Perang Badar. Kaum Muslim mampu memenangkan pertarungan ini sehingga kaum Muslim mengalami kemenangan yang telak. Ini tentu prestasi yang luar biasa sekali, bahwa pada peristiwa Perang Badar merupakan perang awal mula yang dilakukan oleh kaum Muslim melawan kaum kafir Quraisy. Perang Badar sendiri terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah Nabi. Setelah Perang Badar ini, kaum Muslim menawan beberapa dari pasukan kaum kafir Quraisy, terdiri dari beberapa lapisan, yaitu dari orang-orang miskin, orang-orang terpelajar, orang-orang kaya. Bahkan kaum Muslim mampu menahan 74 pasukan dari pembesar mereka. Nah, tentu ini menjadi sebuah prestasi tersendiri. Namun Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Muslim membebaskan dari golongan orang-orang miskin. Nah, adapun dari golongan orang-orang terpelajar, mereka dibebankan dengan atau untuk mengajar orang-orang Muslim yang masih terbelakang. Adapun orang-orang kaya yang ditawan, mereka bisa dibebaskan asalkan membayar denda tidak kurang dari 4.000 dirham. Nah, dari situ juga dari beberapa riwayat bahwa terdapat saudara dari Mus'ab bin Umair, yaitu lupa ya. Atau juga terdapat dari Bani Abbas, Bani Abdul Muthalib, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dari peristiwa itu sebenarnya kaum kafir Quraisy memperoleh pelajaran yang penting, bagaimana kedikdayaan mereka, perasaan merasa pintar sendiri, kekayaan yang mereka punya telah hancur oleh pasukan kaum Muslim yang hanya terdiri dari 313 pasukan. Namun karena kesombongan mereka, hal ini tidak disadari. Ya. Dalam peristiwa itu terjadi sebuah kisah menarik, yaitu ada seorang sahabat bernama Salamah bin Waqsi
Dia merupakan sahabat yang seringkali lepas kontrol dalam mengucapkan atau berkata-kata. Setelah peristiwa itu, para sahabat berkumpul dan saling mengucapkan selamat. Namun Salman Al-Farisi berkata dalam pertemuan itu bahwa orang-orang yang kita lawan adalah orang-orang tua. Mereka bagaikan unta jompo yang diikat dan lalu disembelih. Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, lalu berkata bahwa orang-orang yang kita lawan adalah para pembesar kafir Quraisy. Mendengar perkataan itu, Salamah pun merasa ada yang aneh pada dirinya dalam perkataannya, sehingga dia mengkonfirmasi kepada Rasulullah SAW mengenai ketidakberkenannya Rasulullah melihat itu. Nah, mendengar pertanyaan itu, Rasulullah SAW pun menjelaskan titik kesalahan-kesalahan yang seringkali Salamah lakukan. Mendengar pernyataan itu, Salamah pun merasa malu, merasa tidak pantas pada dirinya, sehingga dirinya meminta maaf kepada Rasulullah SAW dan meminta keridhaannya. Hal ini kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa bagaimana Rasulullah SAW mengajar, menasihati para sahabatnya, di mana Rasulullah SAW tidak langsung memberi teguran atas kesalahan yang mereka lakukan. Terlebih Rasulullah menunggu dahulu dan berharap mereka mampu sadar dan mengakui kesalahannya sendiri. Hal ini tentu penanganan seperti ini lebih mengena pada hati orang-orang daripada kita melakukan kekerasan dan penindasan semacam apapun. Setelah peristiwa ini terjadi sebuah terjadi sebuah gejolak, yaitu wanita-wanita kaum kafir Quraisy menangis, yaitu menangisi keluarganya yang gugur di medan perang. Hal ini terus berlanjut hari demi hari, bulan demi bulan. Hal ini pun menyentuh hati para pembesar kafir Quraisy. Lalu mereka merunding tentang masalah ini, sehingga Abu Sufyan, salah satu pembesar kafir Quraisy, pun berkata kepada Muawiyah, "Wahai Muawiyah, saya tidak pernah mendengar wanita-wanita menangisi keluarganya. Bahkan para penyair pun saya larang untuk menangis. Namun pada kali ini mereka menangisi keluarganya mereka. Bahkan anak saya Hanzalah juga ikut dalam orang yang wafat dalam perang ini." Nah, melihat itu mereka Abu Sufyan juga berkata menyatut Bani Syam bahwa tidak pernah Bani Syam wanita-wanita mereka menangisi hal seperti ini. Para sejarawan saling berargumen bahwa mengingat hal itu tidak pernah Abu Sufyan melontarkan atau memberi pendapat tentang Bani Abdus Syam dan orang-orang yang gugur dalam medan perang. Bani Abdus Syam sendiri merupakan bani yang sebenarnya tidak terlalu keras terhadap penyebaran Islam dan dakwah Nabi Muhammad. Namun mereka mengikuti Abu Jahal yang selalu menyerang dan memusuhi Nabi Muhammad dan pasukannya. Nah, dari peristiwa ini maka muncullah pertikaian
beberapa sejarah mencatat bahwa timbulnya beberapa peperangan yang terjadi antara kaum Muslim dan kaum kafir Quraisy bersumber dari peristiwa ini, yaitu peristiwa pertikaian antara Bani Abdusyam dan Bani Hashim. Sampai puncaknya pada peperangan yaitu Bani Daulah Umayyah. Nah, dari peristiwa ini kita bisa mengambil ibrah, mengambil manfaat dari cerita ini, bahwa Rasulullah SAW sangat mampu, sangat bisa mengendalikan setiap perkataan, setiap perbuatan daripada kaumnya, daripada yang dia pimpin, sehingga dari sedikitnya pasukan Islam mampu mengalahkan ribuan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar ini. Tentu tidak lupa bahwa ini merupakan fadlnya Allah, fadl atas anugerah Allah, sehingga umat Muslim mampu memenangkan perang Badar ini. Namun lebih lanjut, bahwa pengaruh perang Badar ini kepada kaum kafir Quraisy adalah dan bangsa Arab, umat Muslim, terlebih Nabi Muhammad SAW memperluas dakwahnya, yaitu di Tahimah. Tahimah merupakan salah satu tempat pusat perniagaan kaum kafir Quraisy. Adapun sebenarnya Mekah sendiri merupakan bukan tempat yang ideal, yaitu tempat yang tandus. Namun Mekah merupakan pusat daripada perdagangan yang dilakukan oleh berbagai penjuru bangsa Arab, yaitu melewati Mekah, sehingga perlu kiranya Nabi Muhammad SAW menduduki wilayah-wilayah pusat dari perniagaan tersebut. Nah, namun dakwah Nabi Muhammad ini atas kemenangan pada perang Badar bukan berarti dakwahnya mengalami kemudahan, namun justru bangsa Arab, yaitu orang-orang kafir Quraisy, itu menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah tukang sihir dengan membawa Al-Quran, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW berkata dan melantunkan ayat-ayat Al-Quran dan menyampaikan wahyu, orang-orang kafir Quraisy menutup telinganya, sehingga mereka menutup diri dari sihir Nabi Muhammad, yaitu atas pandangan mereka. Nah, namun yang terjadi pada perang Badar ini sungguh nyata, sungguh suatu peristiwa yang besar, yang dunia pun mencatatnya. Nah, sehingga atas keangkuhan tersebut maka kafir Quraisy tidak mampu menerima atas kekalahan ini dan berusaha untuk membalas dendam kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam. Allahumma fiq ila al-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.